Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita teruskan tadi yang dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita pada melihat penduduk surga, yaitu hadis yang ingin melihat penduduk surga. Rasul bersabda, orang yang mau lihat penduduk surga, lihat orang ini. Para sahabat lihat, bukan iri namanya, ghirah. Ghirah itu cemburu. Besoknya dia lagi, nih mau lihat penduduk surga, dia nih tambah cemburu sahabat. Maka ditanya lagi, hari ketiga, nih dia nih penduduk surga, penasaran, dikejar sama sahabat namanya Amr bin Amr al-As. Dia datang, wahai engkau, aku ini mau bertamu, ya. Bertamu secara adab Islami itu 3 hari. Udah 3 hari nginep, dijamu, baru ditanya apa yang bisa saya bantu. Sekarang di depan pintu yang bukannya satpam yang jawab, anjing yang gonggong. 3 hari suruh nginep dulu, udah 3 hari baru apa yang bisa saya bantu. Depan pintu dari jauh, apa yang bisa saya bantu ya? Belum jawab, anjingnya udah gonggong duluan. Ulah gitu, ya. Sudah 3 hari ditanya, saya ini tiap hari lihat Rasul mengatakan kamu ahli surga, kamu punya amal apa? Ditunggu, tahajud kali? Enggak. Biasa aja, 3 rakaat sholat witir sebelum subuh. Oh jangan-jangan baca Qurannya banyak? Biasa aja, dari mulai subuh sampai isyraq. Lalu apa yang membuat kamu ini sampai naik derajatmu seperti ini? Disebut Rasul 3 kali. Yang penduduk surga banyak sahabat, ada asyara mubasyirin, tapi cabut sekali. Ada ahlul badr, ghafarallahu ma'lum ma syaitum ahlul badr qad ghafarallahu dzunubakum wa ma ta'akhkhar, riwayat sahih Bukhari. Ahlul badr, beramal kalian yang Allah sudah beramallah semau kalian, Allah sudah ampuni dosa kalian yang lalu dan akan datang. Coba, yang lalu masuk akal, yang akan datang udah diampunin. Tapi enggak seperti kamu 3 kali diulang-ulang. Ya berkata, setiap kali aku mau tidur, aku doa sama Allah, ya Allah, aku maafkan semua orang yang berbuat salah kepadaku. Dengan amal itulah Allah mengabarkan pada Nabi, sehingga Nabi dengan hatinya yang lemah lembut, si orang ini diberi kesempatan untuk dipuji oleh Rasul di hadapan para sahabat agar dipanut. Yang mau bertanya, mohon maaf tadi waktu sisa 2 menit, udah kurang berapa detik. Ayo nanyanya buru-buru, tanya aja Habib. Udah duduk lagi. Baik, terima kasih Habib. Kita mulai untuk segmen tanya jawab. Kalau memang cukup waktunya kita akan segera jawab. Kalau tidak kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Silakan. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanovan Bib. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bila kita mengomongkan kebaikan orang namun orang itu telah wafat? Dan satu lagi Bib, di luar tema, apa bedanya khodam dengan makhluk gaib? Terima kasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar tema. Kalau kita ini kita akan jawab. Baik, ada lagi satu lagi tadi bagian bapak-bapak ibu. Oke Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izati. Maaf Bib, saya ingin bertanya di luar dari tema, apa fungsi tarekat serta manfaatnya untuk kita semua Bib? Makasih. Fungsi tarekat dan manfaatnya bagi kita semua. Baik, ada waktu lagi, kita berikan kesempatan satu lagi barangkali belum ada. Baik, kita akan langsung jawab. Habib, barangkali dijawab satu dulu mungkin. Silakan Habib. Bagaimana hukumnya? Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh tadi pertanyaan yang pertama gimana Ustaz Agung, diulang supaya jelas, saya lupa. Jadi yang pertama tadi fungsi tarekat ya. Fungsi tarekat dan manfaatnya bagi manusia. Tariqah adalah salah satu jalan untuk mencapai ridho Allah, rindu Allah, dan dekat kepada Allah. Metodenya metode nabawi asalnya.
Namun ketika para dai berpencar seperti pembahasan kita kemarin Ustaz Agung tentang Wali Songo, karena para ulama itu berpencar, maka mereka mengajarkan hal-hal yang baru tapi tidak bertentangan dengan syariah. Ada tarekat yang bertentangan dengan syariah, jangan diikuti. Jadi seperti misalnya tarekat Syadzili, itu tidak bertentangan dengan syariah, cuma mereka berzikir bersama dengan menyebut nama Allah, 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 Allah. Lampu dimatiin. Memang kenapa lampu dimatiin? Supaya lebih khusyuk lagi. Itu tidak apa-apa, karena niatnya untuk mencapai khusyuk. Tapi ada tarikat-tarikat yang batil. Apa itu tarikat-tarikat yang batil? Pegangan tangan satu sama lain, laki perempuan campur, laki pegang tangan perempuan, perempuan tangan laki, muter, yang diputerin api. Nah ini ke pangeran dewa matahari larinya. Jadi itu yang disebut makna tarikat tadi. Pertanyaannya yang apa? Kedua adalah bila membicarakan kebaikan orang lain tapi beliau sudah meninggal, hukumnya apa? Membicarakan kebaikan orang lain yang telah meninggal, Habib. Meninggal? Ya, yang telah meninggal. Kira sudah menikah. Meninggal ya? Habib, mati, yang sudah mati. Membicarakan aib orang lain yang sudah meninggal adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal-amal yang dikirimkan untuk almarhum. Amal-amal itu sampai seluruh madhab setelah berittifaq bahwa semua amal yang dikirimkan pada yang wafat itu sampai. Cuma madhab Syafi'i mengatakan bahwa kalau bacaan Al-Quran tidak sampai, kalau yang lain sampai. Kenapa? Hati-hati dengan fatwa Imam Syafi'i. Karena fatwa Imam Syafi'i ini, masih punya waktu Ustaz? Silakan Habib. Karena fatwa Imam Syafi'i ini sering berbeda-beda melihat sikon. Datang orang mengadu, orang kaya raya, bangsawan. Imam, saya kumpul dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Apa yang harus saya lakukan? Puasa 60 hari berturut-turut. Ya Allah, enggak ada yang lebih ringan wahai Imam. Enggak ada. Ulang. Datang orang miskin. Wahai Imam, saya kumpul dengan istri saya di siang hari Ramadan. Kamu kasih makan 60 orang miskin. Enggak ada yang lain? Enggak ada. Padahal dua-duanya boleh. Boleh memberi makan 60 orang miskin, boleh berpuasa 6 bulan. Tapi Imam Syafi'i melihat ini bangsawan. Kalau dibilang 60 makan orang miskin, 6.000 orang dia kasih makan, dia bakal kumpul sama istrinya tiap hari. Ya kan? Tapi kalau orang yang miskin disuruh ngasih makan 60 orang, buat dirinya aja susah. Nah, biar nggak ngulang lagi, gitu maksud Imam Syafi'i. Jadi di masa itu orang-orang kaya, bangsawan-bangsawan sudah bayar para pembaca Al-Quran, dibayar semuanya. Kalau saya mati kamu khatamkan 1.000 khatam ya, kamu 5.000 khatam ya, kamu 10.000 khatam. Enggak setuju Imam Syafi'i, enggak, bacaan Quran enggak bisa sampai. Tuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi di dalam fatwa-fatwa imam-imam lainnya, seluruh amal ibadah lainnya sampai. Riwayatnya Sahih Bukhari, berkata salah seorang perempuan, wahai Rasulullah, aku ingin berinfak untuk ibuku yang telah wafat, diterima enggak infakku? Sampaikah infakku? Rasul menjawab, "Naam." Sampai, menunjukkan semua amal ibadah itu dikirimkan pada yang wafat sampai. Jadi kita beribadah kepadanya dengan mengirimkan amal pahala kita kepadanya, seperti itu. Baik, terima kasih Habib, cukup jelas tadi pertanyaannya Mbak. Dan pemirsa, untuk segmen pertanyaan kita selesaikan dulu dan kita masih punya beberapa segmen nanti. Memasuki segmen berikutnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari Habib, bagaimana sesungguhnya ghibah dan bagaimana kita cara-cara atau trik-trik menghindari ghibah ini. Tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar. Ya Rabbana ya Karim.